Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-65. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Bagus Handaka menekan giginya kuat-kuat. Ia sedang berusaha untuk menenangkan dirinya. Seperti biasa, ia tidak pernah berani melanggar perintah dan nasihat gurunya. Bagaimanapun nasihat atau perintah itu bertentangan dengan kehendaknya. Handaka, sambung Manahan. Barangkali permintaanku ini mengecewakan engkau, tetapi dengan sangat aku harapkan bahwa kau dapat memenuhinya. Handaka menundukkan kepalanya. Dengan penuh ketaatan ia menjawab, "Baiklah Bapak, aku selalu berusaha untuk dapat memenuhi nasihat Bapak." Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya perlahan-lahan. Sambil tersenyum ia berkata pula, "Nah, sekarang nikmatilah permainan ini. Ingat, kita adalah perantau yang tak berharga. Dua orang ayah beranak yang malas, yang pergi dari satu tempat ke lain tempat untuk menuntut belas kasihan orang." Handaka menganggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Terkilaslah di dalam otaknya permainan-permainan aneh yang pernah dilakukan oleh gurunya, yang kadang-kadang sangat membingungkannya. Kemudian teringat pula lah keanehan orang yang tak dikenal, yang bahkan gurunya pun tak mengenalnya, yang mengajarkannya dengan cara yang sama sekali tak diduga-duganya. 6 malam berturut-turut, menyerangnya dengan cara yang berbeda-beda menurut urutan yang teratur. Apakah setiap orang sakti itu mempunyai cara-cara yang tidak menurut kebiasaan orang-orang lumrah? Pikirnya. Tetapi ia tidak menanyakan hal itu kepada gurunya. Sementara itu terjadi pula lah berbagai pembicaraan di antara orang-orang yang berada di pendopo. Pembicaraan mereka mula-mula berkisar pada persoalan-persoalan yang berarti, tentang sawah, air, dan tentang kebiasaan-kebiasaan penduduk pedukuhan itu. Di antara mereka terdengarlah seorang yang tampaknya berasal dari Pamingit, yang bersama-sama dengan Sawung Sariti memberikan beberapa petunjuk mengenai cara-cara mengolah sawah. Tiba-tiba kemudian terdengarlah anak muda yang ternyata adalah Sawung Sariti itu berkata nyaring, "Hai, Paman Lurah, siapakah dua orang yang duduk di sana itu?" Mendengar sapa itu, semua mata kemudian tertuju kepada Manahan dan Bagus Handaka, yang kemudian kepalanya menjadi semakin tunduk. Dadanya terasa bergelora hebat, namun ia sama sekali tidak berani melanggar pesan gurunya. Sesaat kemudian terdengarlah Wiradapa menjawab, "Mereka adalah Manahan dan Bagus Handaka, yang semalam bermalam di rumahku, Tuan." "Oh," sahut Sawung Sariti. "Untuk apa mereka datang kemari? Bukankah Tuan yang memerintahkannya?" Jawab Wiradapa pula. Terdengarlah Sawung Sariti tertawa. Suaranya terdengar melengking tinggi. Katanya, "Benar Paman, memang aku yang menyuruhnya kemari. Aku sama sekali tidak senang melihat orang bermalas-malas seperti kedua orang itu." Mendengar percakapan itu, dada Bagus Handaka serasa akan pecah terdesak oleh gelora perasaannya. Ia belum pernah mengalami tanggapan yang sangat menyakitkan hati seperti itu. Ia menjalani semua pahit getir penghidupan dengan senang hati, tetapi tidak untuk direndahkan sedemikian. Namun dengan tabah ia menelan segala kepahitan itu sebagai suatu kewajiban. Karena itu mukanya menjadi merah padam. Dadanya seolah-olah berdentang-dentang oleh pukulan detak jantungnya. Manahan melihat keadaan Bagus Handaka itu dengan penuh pengertian. Sebenarnya ia merasa kasihan kepada anak itu. Namun ia harus mengajarinya menahan diri. Maka dengan lembut ia berbisik, "Di dalam perjalanan hidupmu kelak Handaka, banyaklah tekanan-tekanan batin yang lebih dahsyat daripada permainan ini.
Karena itu, anggaplah kali ini sebagai latihanmu yang masih terlalu ringan. Kata-kata Manahan itu ternyata besar pengaruhnya. Memang latihan selamanya terasa hebat. Karena itu ia menjadi agak tenang dan menerapkan dirinya dalam suatu keadaan latihan. Paman Lurah, kembali terdengar suara Sawung Sariti. Pekerjaan apakah yang dapat diberikan kepada orang-orang malas itu? Lurah Gedangan yang sama sekali tidak mempunyai rencana apapun menjadi agak bingung. Maka jawabnya, "Terserahlah Tuan, sebab aku tidak memerlukan mereka berdua." Kembali terdengar Sawung Sariti tertawa nyaring, tetapi kemudian tampak wajahnya berkerut. Agaknya ia teringat sesuatu yang sangat penting. Tiba-tiba ia berdiri dan mendekati salah seorang pengiringnya. Untuk beberapa saat mereka saling berbisik-bisik. Setelah itu kemudian dengan tersenyum-senyum, Sawung Sariti berkata, "Hai orang-orang malas, siapakah namamu?" Manahan memutar duduknya dan sambil membungkuk hormat ia menjawab, "Namaku Manahan Tuan, dan ini anakku bernama Handaka." "Nama-nama yang bagus," sahutnya. Kemudian ia meneruskan, "Apakah yang dapat kau kerjakan?" Manahan mengangkat mukanya, jawabnya, "Apa saja yang Tuan perintahkan, aku akan mencoba melakukannya." Sawung Sariti mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Besok aku mempunyai pekerjaan penting untukmu berdua. Sekarang belum, tetapi ingat, jangan coba-coba meninggalkan pedukuhan ini. Sebab menurut pikiranku, tak ada orang lain yang dapat melakukannya kecuali kalian berdua. Kalau kalian mencoba dengan diam-diam pergi dari pedukuhan ini, maka pasti orang-orangku akan menemukan kalian dan memenggal leher kalian. Mengerti?" Manahan memandangi wajah anak muda itu dengan penuh pertanyaan. Dengan nada bertanya-tanya, ia menjawab, "Pekerjaan apakah yang akan Tuan berikan itu? Dan adakah aku mampu melaksanakan?" "Kau pasti dapat melakukan," jawabnya bersungguh-sungguh. Lalu ia meneruskan, "Karena kalian akan melakukan pekerjaan yang penting itu, maka sekarang kalian boleh beristirahat. Tidur untuk sehari penuh, dan jangan takut kelaparan untuk sehari ini. Paman Wiradapa akan memberimu makan sebanyak-banyaknya." Sekali lagi dada Handaka berguncang, apalagi kalau diingatnya bahwa orang yang mengucapkan kata-kata itu adalah anak pamannya yang telah berkhianat kepada ayahnya. Tetapi kemudian Bagus Handaka telah dapat menempatkan perasaannya sebaik-baiknya, sehingga karena itu hanya suatu tarikan nafas yang dalam yang terdengar. "Nah, orang-orang malas," sambung Sawung Sariti, "sekarang kau boleh pergi. Kau boleh berjalan kemana kau suka. Tetapi ingat, jangan tinggalkan pedukuhan ini." "Baiklah Tuan," jawab Manahan penuh hormat. Dan kemudian bersama-sama dengan Bagus Handaka, mereka meninggalkan halaman kelurahan. Mereka berjalan begitu saja sepanjang jalan desa tanpa tujuan. Manahan berjalan di depan dengan kepala menunduk, sedang di belakangnya Bagus Handaka mengikutinya dengan kepala yang dipenuhi teka-teki. "Kemana kita pergi, Bapak?" tanya Handaka kemudian. Manahan menoleh dan kemudian memperlambat jalannya sampai Handaka berjalan di sisinya. Kemudian ia menjawab, "Asal kita berjalan, Handaka, melihat sawah-sawah, ladang, serta lereng-lereng pegunungan. Apakah kira-kira yang harus kita kerjakan besok pagi?" tanya Handaka pula. "Entahlah," jawab Manahan. "Agaknya bukan pekerjaan yang menyenangkan." Setelah itu mereka berdua bersama-sama berdiam diri, tetapi kaki mereka melangkah terus sepanjang jalan yang kemudian sampai ke daerah persawahan. Batang-batang jagung yang sudah setinggi lutut tampak hijau segar di bawah sinar matahari pagi. Burung
Burung liar terbang bertebaran mencari mangsanya, dan di sana sini beberapa orang telah mulai mengerjakan sawahnya, menyiangi tanamannya dan mengalirkan air dari parit-parit. Meskipun apa yang mereka lakukan adalah cara-cara yang sederhana sekali, namun karena tanah yang subur, maka tanaman mereka tampak subur pula. Manahan dan Handaka berjalan saja berkeliling tanpa tujuan. Ketika kemudian matahari semakin tinggi, mereka berdua beristirahat di bawah pohon rindang di samping jalan. Selama itu tidak juga banyak yang mereka percakapkan, karena pikiran mereka masing-masing dipenuhi oleh berbagai masalah yang melingkar-lingkar. Matahari merayap-rayap semakin tinggi di kaki langit. Manahan dan Handaka melihat iring-iringan orang berkuda keluar dari pedukuhan. Mereka adalah Sawung Sariti dengan 3 atau 4 pengawalnya, Pak Lurah dan beberapa orang lagi. Agaknya mereka akan menempuh suatu perjalanan yang agak jauh, meskipun pasti pada hari itu juga mereka akan kembali ke pedukuhan itu. Wiradapa tidak ikut dengan mereka, bisik Manahan. Handaka menganggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Manahan pun tidak melanjutkan kata-katanya pula. Kembali mereka tenggelam dalam angan-angan mereka masing-masing. Tetapi sejenak kemudian, mereka melihat Wiradapa berjalan keluar lewat sudut desanya. Sebentar berhenti sambil memperhatikan titik-titik yang semakin lama semakin jauh, sambil meninggalkan hamburan debu putih. Kemudian setelah titik-titik itu hilang di kelokan jalan, kembali Wiradapa memandang berkeliling. Tiba-tiba matanya terhenti pada Manahan dan Handaka yang masih duduk di bawah pohon di samping jalan. Tampaklah orang itu tersenyum, dan kemudian ia melangkah mendekati. "Tuan tidak ikut serta dengan rombongan itu?" tanya Manahan sambil menghormat. Wiradapa menggelengkan kepala sambil menjawab, "Tidak, Kisanak. Aku lebih senang tinggal di rumah." "Kemanakah mereka pergi?" tanya Manahan pula. "Entahlah," jawab Wiradapa. Tetapi di balik kata-katanya itu, Manahan menangkap sesuatu yang tidak wajar, namun ia sama sekali tidak mendesaknya. "Siapakah mereka itu, Tuan?" tanya Manahan mengalihkan persoalan. "Adakah mereka bukan penduduk pedukuhan ini?" "Bukan, Kisanak," jawab Wiradapa sambil duduk di sisi Manahan. "Mereka bukan penduduk pedukuhan ini. Menurut keterangan mereka, mereka datang dari Banyu Biru. Anak muda itu adalah putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru dan Pamingit, yang menurut keterangan mereka adalah bekas daerah Pangrantunan lama." Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan ekor matanya, ia melihat wajah bagus Handaka yang berubah menjadi merah. Untunglah bahwa anak itu menundukkan wajahnya, sehingga perubahan itu tidaklah begitu nampak. "Anak muda itu bernama Sawung Sariti," lanjut Wiradapa, "dan orang-orang itu adalah pengawal-pengawal mereka dari Pamingit." "Apakah keperluan mereka datang kemari?" tanya Manahan pula. Wiradapa tersenyum. Ia memandang Manahan dengan wajah yang lucu. Jawabnya, "Suatu keperluan yang penting bagi orang yang punya cita-cita." Manahan menarik nafas. Ia sadar akan permainannya. Memang bagi orang yang pekerjaannya merantau dari satu desa ke desa yang lain, pertanyaannya agak terlampau maju. Meskipun demikian, terdorong oleh keinginan untuk mengetahui lebih lanjut, ia bertanya pula, "Tuan, apakah cita-cita seseorang yang telah menjabat sebagai kepala daerah Perdikan?" Kembali Wiradapa tersenyum. Katanya, "Banyak juga yang ingin kau ketahui, Kisanak. Memang barangkali bagimu apa yang telah kau capai hari ini telah cukup tanpa memikirkan masa depan. Tetapi justru bagi orang-orang yang semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi cita-citanya. Demikian juga anak Mas Sawung Sariti.
bukankah di atas kepala Perdikan masih banyak jabatan penting? Jabatan-jabatan istana misalnya, sedang jabatan istana yang paling tinggi adalah raja. Raja, ulang Manahan. Menurut pendengaranku, raja adalah jabatan turun-temurun. Hei, kau tahu juga tentang raja? Potong Wiradapa. Kemudian ia melanjutkan, tetapi tidak selamanya demikian. Manahan mendengarkan kata-kata Wiradapa dengan sungguh-sungguh. Ia mengharap agar dengan demikian Wiradapa sampai pada keterangan yang sejauh-jauhnya. Tuan, adakah orang yang lain kecuali keturunannya boleh menjadi raja? Tanya Manahan pula. Wiradapa tertawa geli. Memang dapat terjadi demikian. Adakah Kisana ingin menjadi raja? Manahan tertawa pula. Sahutnya, siapakah yang tidak mau menjadi raja? Apapun yang dikehendaki selalu ada. Makanan lezat serta minuman segar. Pakaian gemerlapan serta perhiasan yang cemerlang. Wiradapa tidak dapat menahan tertawanya sampai tubuhnya berguncang-guncang. Memang barangkali kepentinganmu apabila kau menjadi raja adalah makanan lezat serta minuman segar, tetapi kau tidak pernah berpikir tentang pekerjaan serta kewajibannya. Apakah pekerjaan raja? Tanya Manahan. Banyak sekali, jawab Wiradapa. Banyak sekali dan tidak menyenangkan. Meskipun demikian banyak orang yang ingin menjabatnya, termasuk anak Mas Sawung Sariti. Tetapi kenapa tuan muda yang ingin menjadi raja itu datang kemari? Adakah ia ingin menjadi raja di sini? Sahut Manahan. Sekali lagi Wiradapa tertawa. Jawabnya, baiklah, aku ceritakan kepadamu. Barangkali perlu kau ceritakan kelak buat anak cucumu sebagai pengetahuan. Mungkin anak cucumu kelak tidak lagi menjadi perantau seperti Kisanak ini. Untuk menjadi raja, kadang-kadang diperlukan benda-benda pusaka sebagai sifat kandel atau sebagai wadah untuk menerima wahyu keraton. Dengan memiliki pusaka-pusaka tertentu, orang menjadi kuat menerima wahyu. Tanpa pusaka itu, mungkin seseorang yang tidak kuat menerima wahyu keraton malahan dapat menjadi gila. Misalnya, setelah ia menjadi raja, mempergunakan kekuasaannya sewenang-wenang atau menghambur-hamburkan uang perbendaraan, sehingga akhirnya ia jatuh dari jabatannya itu dengan berbagai cara. Nah, sekarang anak Mas Sawung Sariti sedang bersiap-siap untuk mendapatkan pusaka istana yang akan menjadi sifat kandel. Pusaka itu berupa 2 keris yang maha sakti yang bernama Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Mendengar keterangan itu, sesuatu terasa berdesir di dada Manahan dan kemudian jantungnya terasa berdetak lebih cepat. Juga Bagus Handaka terkejut sampai ia mengangkat mukanya. Untunglah bahwa Manahan masih dapat mengendalikan diri sehingga perasaannya tidak berkesan pada wajahnya. Demikian juga Bagus Handaka cepat-cepat menundukkan mukanya kembali. Jadi, kedatangan mereka kemari adalah dalam usaha mereka menemukan pusaka-pusaka itu. Sambung Wiradapa. Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan sikap yang bodoh ia bertanya, adakah kedua keris itu di sini? Wiradapa menggelengkan kepala. Jawabnya, tak seorang pun di antara kami di sini yang pernah melihat keris-keris itu. Bahkan mendengar namanya pun baru kali ini. Melihat cara mengatakannya, Manahan percaya bahwa Wiradapa telah berkata sebenarnya. Karena itu ia menjadi kecewa, sebab ia mengharapkan setidak-tidaknya petunjuk di mana kira-kira kedua keris itu sekarang. Tetapi, sambung Wiradapa, di sebelah selatan ada sebuah padepokan yang disebut orang Padepokan Karang Tumaritis atau disebut juga Karang Dempel. Di sana tinggal seorang tua yang saleh
yang suka menolong sesama. Bahkan ia terkenal dengan kepandaiannya mengobati segala macam penyakit. Kesanalah anak Mas Sawung Sariti tadi pergi, menghadap orang tua yang menamakan dirinya Panembahan Ismoyo. Konon orang percaya bahwa orang tua itu titisan Dewa Ismoyo yang ditugaskan untuk menunggui pertapaannya. Kemudian seperti kepada diri sendiri ia meneruskan, tetapi mudah-mudahan seandainya beliau tahu, jangan beliau memberitahukan kepadanya. Kata-kata yang terakhir itu justru menyentuh perasaan Manahan serta meninggalkan kesan yang aneh. Kalau sampai orang seperti Wiradapa yang baik hati itu mengucapkan kata-kata yang demikian, pastilah ada sebabnya yang cukup penting. Dan tiba-tiba tanpa sadar ia bertanya, "Kenapa demikian, Tuan?" Wiradapa tersadar bahwa ia telah mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu. Segera ia mencoba memperbaiki kesalahannya, katanya sambil tersenyum hambar. Mudah-mudahan kepadakulah Panembahan Ismoyo kelak memberitahukan." Manahan sadar sesadar-sadarnya bahwa Wiradapa ingin bergurau untuk menyembunyikan keterlanjurannya, dan karena itu ia pun segera menyesuaikan diri untuk menyenangkan hati Wiradapa. Sambil tertawa-tawa Manahan menyahut, "Kalau Tuan kelak mendapatkan pusaka-pusaka itu, serta kemudian menjadi raja, bukankah Tuan akan sudi mengambil kami berdua sebagai pekati?" Mendengar kata-kata Manahan, Wiradapa tertawa, lalu jawabnya, "Bukankah kau mau berdoa untukku?" "Tentu Tuan, tentu," jawab Manahan. Wiradapa menarik nafas panjang, mendadak saja dahinya tampak berkerut, katanya perlahan-lahan, "Aku tidak boleh mimpi demikian. Asal desa ini dapat aku selamatkan dari noda, aku telah merasa senang." Sekali lagi perasaan Manahan tersentuh, namun ia tidak bertanya apa-apa, sehingga kemudian Wiradapa berdiri sambil berkata, "Lebih baik aku pergi dahulu Kisanak, untuk menengok sawah. Kalau Kisanak sudah lelah duduk-duduk di sini, pulanglah. Kisanak dapat beristirahat di rumah. Bukankah besok Kisanak akan mendapatkan pekerjaan penting?" Karena itu pula, maka Manahan teringat untuk menanyakan pekerjaan apakah kira-kira yang akan dilakukannya besok. "Tuan, apakah yang harus aku kerjakan besok?" Wiradapa menggelengkan kepalanya. "Entahlah." Dan setelah itu ia pun segera melangkah pergi. Dari percakapan pendek itu Manahan dapat mengambil banyak kesimpulan. Pasti terjadi sesuatu yang kurang wajar di pedukuhan kecil dan sepi ini. Mungkin pula telah terjadi beberapa pertentangan pendapat di antara mereka. Setelah Wiradapa agak jauh, berkatalah Manahan kepada Bagus Handaka, "Handaka, bukankah dengan permainan ini banyak yang dapat kita ketahui?" Handaka mengangguk. Dan sambil tersenyum ia menjawab, "Permainan yang sulit, Bapak." Manahan tertawa mendengar jawaban Handaka. Katanya melanjutkan, "Semakin sulit permainan ini, semakin banyak hal yang kita dengar. Apalagi besok, mungkin kita akan mendapat pekerjaan yang menyenangkan sekali. Mudah-mudahan Bapak, mudah-mudahan bukan pekerjaan yang sulit," jawab Handaka. "Karena itu," sahut Manahan, "marilah kita beristirahat untuk menyiapkan diri menghadapi pekerjaan kita besok." Handaka tidak menjawab, dan ketika kemudian Manahan berdiri dan melangkah, Handaka pun mengikutinya. Mereka dengan perlahan-lahan tepat seperti dua orang pemalas berjalan di sepanjang jalan yang membujur di antara persawahan, di mana tampak banyak orang laki-laki perempuan bekerja keras untuk makan mereka sehari-hari. Beberapa pasang mata memandang Manahan dan Handaka dengan pandangan yang aneh. Tetapi Handaka dan Manahan sama sekali tidak menghiraukan lagi. Pikiran mereka sedang dicekam oleh pertanyaan yang melingkar di seputar hari besok. Apakah kira-kira yang harus dikerjakan?
Siang hari itu, Manahan dan Handaka duduk-duduk saja di dalam ruangan mereka. Hanya ketika matahari condong tanpa ada yang menyuruhnya, Handaka mengambil air untuk mengisi jeding dan padasan. Setelah sembahyang Isya, kembali mereka menyekap diri sambil bermain macanan. Sesaat kemudian setelah malam semakin dalam, Manahan dan Handaka pun segera menutup pintu ruangannya. Mereka sama sekali tidak bernafsu untuk keluar. Dalam kesempatan yang demikian, Handaka lebih senang belajar berbagai ilmu dari gurunya yang mengajarinya membaca dan menulis pula. Kadang-kadang Handaka minta gurunya bercerita mengenai berbagai ilmu pengetahuan yang mungkin akan sangat berguna kelak. Demikian juga malam itu, Manahan menceritakan berbagai hal dari lontar-lontar yang pernah dibacanya, sehingga tidak terasa malam menjadi semakin jauh menuki ke pusatnya. Tetapi tiba-tiba mereka terganggu oleh suara telapak-telapak kaki memasuki halaman. Kemudian terdengar suara memanggil dari halaman. "Adi Wiradapa, sudahkah Adi tidur?" Kemudian terdengar jawaban dari dalam. "Belum Kakang, marilah, silahkan." Agaknya lurah Pedukuhan itu dengan pengiringnya datang berkunjung. Setelah rombongan itu masuk dan dipersilahkan duduk, terdengarlah mereka bercakap-cakap. Mula-mula perlahan-lahan, tetapi lama-kelamaan menjadi semakin keras. Manahan dan Bagus Handaka segera ikut memperhatikan percakapan itu pula. "Kakang Lurah," terdengar suara Wiradapa, "aku tidak akan turut mempertanggungjawabkan perbuatan terkutuk itu." "Adi Wiradapa," jawab lurah itu, "sudah berpuluh tahun kita bekerja bersama-sama. Sekarang kenapa Adi mau mengubah naluri itu?" "Aku hanya mau bekerja sewajarnya," jawab Wiradapa. "Tetapi dengan pekerjaan itu, kita akan mendapat kesempatan sebaik-baiknya untuk menjadi kaya raya," sahut lurah Pedukuhan itu. Wiradapa menggeram. "Aku tidak mau Pedukuhan ini ternoda. Pedukuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun kita bina, sekarang akan kita korbankan untuk keperluan yang sesat. Jangan berlagak seperti malaikat. Apakah kesalahan itu dapat ditimpakan kepada kita? Kalau aku mengajak Adi Wiradapa untuk turut serta dalam pekerjaan ini, adalah karena Adi Wiradapa akan banyak memperingan pekerjaan kami dan akan kami bagi hadiah yang kita terima bersama-sama, sebab aku tidak ingin untuk mendapatkannya sendiri." "Aku tidak mimpi untuk menerima hadiah, Kakang," potong Wiradapa. Jangan menyesal kalau terjadi sesuatu. Aku telah menyiapkan orang-orangku sendiri. Tanpa Adi, pekerjaan ini akan selesai dengan baik. Tetapi jangan coba menghalangi aku. Jangan menakut-nakuti aku dengan ancaman," sahut Wiradapa. "Aku sudah mengenal Kakang Lurah, dan Kakang Lurah sudah lama pula mengenal aku." Lurah Pedukuhan itu tidak menjawab, tetapi terdengar ia menggeram marah. Kemudian terdengar langkahnya pergi disusul oleh langkah menjauhi. Percakapan itu sangat menarik perhatian Manahan dan Bagus Handaka. Tetapi sayang bahwa dari percakapan itu tak ada yang menunjukkan tindakan apa yang akan dilakukan oleh lurah itu. "Apakah yang akan mereka lakukan, Bapak?" tanya Bagus Handaka berbisik. Manahan menggelengkan kepala. "Entahlah," jawabnya. "Adakah lurah itu akan menyerang Sawung Sariti?" tanya Handaka seterusnya. "Pasti tidak," jawab Manahan. "Kalau demikian, dari siapa lurah itu mengharapkan hadiah?" Handaka mengangguk-angguk, tetapi pikirannya menjadi bertambah kalut. "Mungkin pekerjaan kita besok ada hubungannya dengan peristiwa ini," kata Manahan kemudian. "Ya mungkin demikian, Bapak," sahut Handaka. Setelah itu kembali mereka berdiam diri. Mereka reka dan menebak-nebak apakah yang kira-kira akan terjadi.
dalam pada itu terdengarlah Wiradapa menutup pintu, dan kemudian terdengar ia berkata kepada istrinya, "Nyai, tidurlah di ruang belakang. Jangan pedulikan apa yang terjadi." "Ada apakah sebenarnya, Kakang? Dan kenapa Kakang tidak mau bekerja sama dengan Kakang Lurah?" tanya istrinya. "Tak ada apa-apa, tetapi sekali lagi, jangan pedulikan apa yang terjadi," jawab Wiradapa. Tetapi terdengar istrinya masih akan bertanya. "Sudahlah Nyai," potong suaminya, "tak ada apa-apa yang terjadi." Kemudian istri Wiradapa tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian terdengar ia pergi ke ruang belakang, dekat dengan ruang Manahan. Setelah itu terdengar gemerincing senjata. Agaknya Wiradapa bersiap-siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Manahan dan Handaka menjadi semakin bertanya-tanya di dalam hati. Begitu penting agaknya persoalan yang dihadapi oleh Wiradapa, sehingga ia terpaksa menyiapkan senjata untuk menghadapi orang yang telah berpuluh tahun bekerja bersama-sama. Sampai tengah malam, kesepian malam berjalan tanpa terganggu. Manahan dan Handaka sudah berbaring di pembaringan mereka, namun mereka sama sekali tidak meninggalkan kewaspadaan. Meskipun mereka tidak berjanji, namun di dalam hati mereka masing-masing tersimpan suatu keinginan untuk membantu Wiradapa kalau kemudian terjadi sesuatu. Apabila dianggap perlu, dengan diam-diam Manahan meraba-raba dinding. Kalau terpaksa dinding kayu dan bambu itu harus dijebolnya untuk dapat dengan segera sampai di ruang dalam. Baru ketika tengah malam itu telah lewat, terjadilah sesuatu. Beberapa orang terdengar hilir mudik di halaman, bahkan beberapa di antaranya telah berada di halaman belakang. Hati Manahan dan Handaka kemudian berdebar-debar pula. Karena itu, meskipun mereka masih tetap berbaring, tetapi siap untuk melakukan setiap gerakan yang perlu. Apalagi ketika dengan telinga yang tajam mereka mendengar ada nafas orang dekat di muka pintu ruang. Malahan mereka melihat pula dinding ruang itu bergerak-gerak. Pastilah bahwa ada orang yang sedang mengintip. Namun demikian, mereka masih tetap berbaring, sehingga tidak menimbulkan suatu kecurigaan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.